Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabati sekalian yang baru mapapa, untuk materi hari ini, terutama yang diamanahkan oleh saya, yaitu materi keindonesiaan. Sebenarnya untuk materi keindonesiaan mungkin dari sahabat-sahabati sendiri sudah nggak begitu asing, karena memang kita di sini juga sebagai warga negara Indonesia dari kecil hidup, menghirup, makan, bahkan mengeluarkan sesuatu ya di Indonesia ini. Jadi kalau ngomong tentang keindonesiaan ya nggak usah dipikir ruwet, nggak usah dipikir ribet. Karena kenapa? Ya nggak perlu buku. Harusnya Indonesia itu apa ya? Indonesia adalah diri kita sendiri. Kenapa? Unsur yang ada di diri kita, unsur yang ada di sekitar kita, itu adalah Indonesia. Seperti itu sahabat-sahabati semuanya. Jadi untuk materi hari ini, kenapa kok harus ada keindonesiaan? Ya, untuk memupuk nasionalisme kita itu sendiri. Maksudnya apa? Meskipun contoh halnya diri kita sendiri, meskipun saya itu berhak atas diri saya sendiri, tapi belum tentu saya mencintai diri saya sendiri. Makanya kita harus mengenal. Kenapa kita harus mengenal diri sendiri? Kenapa kita harus mengenal Indonesia? Karena Indonesia adalah kita. Kadang kan kita nggak punya uang, kita stres dan lain sebagainya, menyalahkan diri sendiri. Tapi kita nggak bersyukur, tidak menyemangati diri kita sendiri. Oke lah, karena menurut kita mengutip sesuatu dari Pramudia Anantatur, tak mungkin orang dapat mencintai negeri dan bangsanya kalau dia tak pernah mengenal kertas-kertas tentangnya. Kalau dia tak mau mengenal sejarahnya, apalagi kalau tak pernah berbuat sesuatu kebajikan atau kebaikan buatnya. Jadi kalau kita sudah mengenal diri sendiri, kita mau jajan apapun kan juga nggak eman. Kita mengeluarkan sesuatu apapun untuk diri sendiri, ya nggak eman. Begitu juga dengan Indonesia, begitu juga organisasi kita. Jadi kalau ada sesuatu yang dibutuhkan oleh negara, bukan ngomong pamrihnya. Apa sih yang bisa Indonesia lakukan atau Indonesia berikan kepada saya, kok saya harus berbuat seperti itu nggak boleh. Tapi kalau kita sudah mengenal diri kita, mengenal Indonesia, maka secara sendiri hati kita akan berkata, diri kita akan berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk negara saya tercinta ini. Begitu juga dengan organisasi. Kalau kalian di PMII itu melarat, nggak punya uang, kalian harus kerja nanti proker. Bahkan mapaba ini, kalau mapabanya nggak virtual kayak gini, panitia mas mbak kalian itu iuran. Jadi nggak kalian sendiri yang iuran, tapi kakak kalian itu iuran. Ini seperti itu. Belum lagi pas acara kalian mengorbankan, ya nggak mengorbankan sih, di situ mengorbankan waktu, bahkan iuran. Belum lagi nanti ada tugas kuliah. Jadi kalian merasa berat. Tapi kalau kalian sudah cinta diri kalian, cinta negara, dan cinta organisasi kalian PMII, maka kata-kata apa sih yang bisa PMII berikan pada saya, itu sudah tidak ada. Tapi apa yang bisa saya berikan kepada PMII, seperti itu sahabat-sahabati. Oke, langsung saja. Karena ngomong Indonesia itu banyak, kita sedikit mengulik sejarah tentang nama Indonesia itu sendiri. Sebenarnya untuk Indonesia itu kan bukan nama sebenarnya, bukan nama dari bangsa kita. Tapi kalau kita ngomong sejarah, negara kita dulunya bukan Indonesia, tapi namanya adalah Nusantara. Nama Indonesia sendiri itu diberikan oleh George Windsor tahun 1950 dalam bukunya. Jadi sebenarnya nama Indonesia itu sendiri adalah nama import. Jadi seperti itu. Kalau ngomong kita sejarah bangsa Indonesia, kalau kita di buku sejarah atau mungkin sejarah yang kita tahu, Indonesia itu dijajah selama 3,5 abad atau 350 tahun. Tapi coba kita lihat dulu, kita baca dulu di literatur-literatur lain. Kalau demikian kita ngomongnya gini, 1945 kalau kita tarik ke belakang dikurangi 1945 dikurangi 350 tahun, ketemunya kan tahun 1597-an.
Nah, itu tahun segitu itu belum ada kolonialisme dan imperialisme yang berlaku di Indonesia. Itu justru saat itu 1597 itu bangsa Eropa baru mulai berada di Indonesia. Jadi belum ada. Nah, kalau ngomong imperialisme dan kolonialisme mungkin bisa kita tarik itu saat VOC berdiri atau Sarekat Dagang dari Belanda itu berdiri, yaitu tahun 1602. Kalau kita tarik 1602 ke 1945 itu tidak ada 3,5 abad. Seperti itu sahabat-sahabatku. Oke, kita mengulik sejarah sedikit saja. Ini yang paling mungkin mungkin yang paling penting. Seperti yang kita tahu, perjuangan kita melawan penjajah, perjuangan kita melawan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia itu sangat panjang. Kenapa kok bisa begitu? Ya memang sejarahnya begitu sahabat-sahabat. Tahun 19 mulai pergerakan, mulai kolonialisme dan imperialisme itu sudah mulai banyak sekali pertentangan. Banyak sekali pergerakan melawan penindasan itu. Tapi kita ngomong tahun 1600 ya. Di sini mulai dari tahun 1600 karena VOC berdiri kan mulai 1602. Kita bulatkan 1600. Kalau kita tarik 1600 ke 1945 itu kan 345 tahun. 345 tahun kita baru merdeka. Cuman gini, sebenarnya ada ciri khas perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Mulai 1600 sampai 1908 itu kalau bisa kita lihat perjuangan itu bersifat kedaerahan. Perjuangan itu bersifat kelompok. Jadi tidak bersifat masif. Tidak bersifat menyeluruh, tapi kedaerahan. Makanya kalau kita lihat pahlawan-pahlawan kita kayak Cut Nyadin, Tuanku Imam Bonjol, terus Kapitan Patimura dan lain sebagainya, Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya, itu para pejuang yang berjuang melawan penjajah sebelum tahun 1900-an. Karena beliau apa? Beliau itu adalah para golongan golongan darah biru atau mungkin para elit saat itu, entah anak sultan, entah priai dan lain sebagainya. Jadi sifatnya suku, golongan, kedaerahan seperti itu. Nah, ini menjadi suatu momok besar. Tahun 1900-an ini para mahasiswa Stovia saat itu yang di situ dipromotori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, kemudian menyuruh dan mengajak Dr. Sutomo untuk berdiskusi. Ayo kita dirikan suatu organisasi yang menyerap para pemuda, terutama kaum terpelajar, untuk mengubah strategi melawan penjajah itu sendiri. Akhirnya apa? Setelah 1908 ini ada peristiwa apa? Tanggal 20 Mei atau yang biasa kita setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pergerakan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional. Di situ diperingati setiap tahun. Kenapa? Karena saat itu tahun 1908 metode melawan penjajah itu sudah beda. Di sini mahasiswa Stovia yang tergabung dan mendirikan suatu organisasi yang bernama Budi Utomo, di situ menganalisis selama 300 tahun lebih nenek moyang saya itu berjuang tapi tidak menghasilkan suatu apa yang kita idam-idamkan, yaitu suatu kemerdekaan. Apa yang salah? Nah, ternyata para mahasiswa itu menyimpulkan ada dua kesalahan fatal sehingga perjuangan kita harus berlarut-larut lama. Yang pertama, kita masih bodoh.
Karena kenapa? Dulu yang boleh sekolah di zaman sebelum 1900 setelah adanya politik etis itu hanya 3 golongan. Yang pertama adalah orang Belanda atau orang Eropa asli yang berada di Indonesia. Yang kedua adalah orang Indo atau blasteran, silangan yang entah bapak atau ibunya Belanda. Terus yang satunya adalah orang Indonesia, dan yang terakhir adalah kaum ningrat, orang-orang darah biru, anaknya bupati, sultan, pangeran, dan lain sebagainya. Jadi kaum terpelajar ini sangat sedikit. Akhirnya itu ramuan pertama ketemu, karena bangsa kita masih bodoh, sangat sedikit sekali orang terpelajar. Terus yang kedua, tidak ada wadah pemersatu. Makanya perjuangan bersifat kedaerahan. Malang dijajah, Pasuruan, Kediri, Mojokerto, Blitar, dan lain sebagainya selaku tetangga-tetangga Malang santai-santai aja selama daerahnya enggak diusik. Saat itu seperti itu. Akhirnya setelah ketemu dua ramuan ini, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan yang kedua adalah membuat wadah pemersatu, tidak butuh waktu lama, sahabat-sahabat sekalian. Coba kita tarik ke depan lagi. Tahun 1928 itu ada peristiwa apa? Sumpah Pemuda. Tepatnya pada tanggal 10 Oktober. Hanya perlu waktu 20 tahun saja. Kita hitung. Tahun 1908 ke 1928 hanya memerlukan waktu 20 tahun. Kita sudah bisa mengikrarkan bangsa, tanah air, dan bahasa satu, yaitu Indonesia. Setelah kita mencerdaskan kehidupan bangsa, banyak setelah berdiri Budi Utomo, mereka kaum terpelajar ini turun gunung, mendidik dan mengajar orang-orang sekitar di rumahnya dan lain sebagainya, mulai dari keluarganya, tetangganya dan lain sebagainya. Sistemnya kayak sistem MLM. Akhirnya hanya perlu waktu 20 tahun saja untuk kita berikrar satu rasa, satu nasib dan sepenanggungan. Dan satu tujuan, yaitu untuk merebut kemerdekaan. 1928, 20 tahun saja. Setelah kita berikrar satu, kita tarik ke 1945. 28 ke 45 itu berapa tahun? Berapa tahun? 17. Hanya perlu waktu sekian tahun saja. 17 tahun saja kita sudah merdeka. Kalau kita total 1908 ke 1945, kita hanya memerlukan waktu 30 sekian tahun. 33 tahun kita sudah merdeka, 32 tahun kita merdeka. Bandingkan perjuangan kita sebelum kebangkitan nasional atau 1908 ke 1600 itu 300 tahun lebih, hampir 3,5 abad. Setelah Indonesia cerdas, dicerdaskan seluruh yang enggak menyeluruh sih, dicerdaskan semua generasi mudanya dan disatukan, dikasih wadah pemersatu, hanya perlu waktu 30 sekian tahun saja kita sudah merdeka. Oleh karena itu akhirnya secara singkatnya memang kita bisa hidup di kemajemukan, kita bisa hidup di perbedaan itu karena kita sudah cerdas, nggak perlu ada yang dipertentangkan karena memang kita sudah satu rasa, kita berpijak di tanah yang sama, kita menghirup udara yang sama, kita makan juga dari negara yang sama, yaitu Indonesia. Nggak ada perdebatan, nggak ada agamamu apa, daerah mana dan lain sebagainya, apa bahasamu, apa warna kulitmu dan lain sebagainya, itu nggak ada. Akhirnya ya sudah, hanya memerlukan waktu 30 sekian tahun kita merdeka. Karena apa? Kita senasib dan sepenanggungan. Nah, mungkin itu kalau kita ngomong sedikit sejarah tentang kemerdekaan. Next, mungkin sejarah pasca kemerdekaan ini sangat banyak sekali. Kita ngomong garis besarnya saja.
Indonesia yang sekarang di tahun 2020 ini sudah melalui banyak sekali halangan dan rintangan, dan juga sudah banyak juga kita melalui berbagai macam kepemimpinan, dan orang-orang yang memimpin pun juga beda-beda. Kalau perlu kita ketahui, presiden yang pertama itu adalah Presiden Soekarno. Itu dikenal dengan masa Orde Lama. Dimulai saat beliau diangkat saat sidang PPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Di situ diangkatlah Presiden Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Dan di situ pula disahkanlah dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini berakhir pada tahun 1968. Ini sudah mulai tumbang Presiden Soekarno, atau bisa disebut dengan istilah sebutan masa kepemimpinan beliau adalah masa Orde Lama. Lalu dilanjutkan di estafet selanjutnya, yaitu pada masa pemerintahan siapa? Pak Soeharto, Jenderal Besar Soeharto. Beliau dari militer, Pak Harto, itu adalah Panglima. Di sini mulai 1968 sampai 1967 sampai 1998. Banyak sekali, selama beliau adalah presiden yang masa jabatannya paling lama, yaitu 32 tahun lebih. Beliau turun akibat kondisi negara kita tidak stabil saat itu. Tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998 beliau diturunkan. Itu kalau kita bisa membaca buku atau mungkin melihat video, saat itu peristiwa reformasi itu berhasil memakzulkan atau mengkudeta beliau. Jadi untuk presiden yang kedua ini memang turunnya atau bergantinya memang dengan cara yang diturunkan oleh rakyat lah, ibaratnya seperti itu. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Nanti selanjutnya yaitu mulai pada masa setelah Presiden Soeharto adalah pada masa Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Beliau hanya menjabat 1 tahun kurang lebih. Selanjutnya estafet selanjutnya dilanjutkan oleh presiden dari kalangan santri, bisa disebut dengan sapaan kita yaitu Gus Dur, atau nama lainnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Lalu selanjutnya setelah Gus Dur digantikan oleh wakilnya, yaitu Presiden Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya Presiden Megawati Soekarno Putri diwakilkan oleh bawahannya, dulu adalah dari TNI, yaitu adalah siapa? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau 2 periode, mulai dari tahun 2009 sampai 2014, dan selanjutnya diteruskan oleh Wali Kota Solo, yaitu Insinyur Haji Joko Widodo, atau lebih akrab disebut dengan Jokowi, mulai menjabat tahun 2014 sampai sekarang. Ini periode kedua. Nah, banyak sekali halangan-halangan, banyak sekali suatu gejolak politik apapun itu yang kasarannya menjadi dinamika yang naik turun di negara kita. Akan tetapi yang paling besar masalahnya yaitu paham-paham yang merusak persatuan dan kesatuan kita. Ya karena memang kalau kita ngomong kenapa sih kok yang disinggung atau yang selalu riskan menjadi konflik adalah tentang persatuan dan kesatuan. Ya negara kita memang negara yang sangat majemuk sahabat-sahabat. Kalau kita ngomong bahasa ada sekian ribu bahasa, suku ada sekian ratus suku. Ngomong aja Jawa Timur, sama-sama Malang Selatan,
Malang yang dekat dengan Kediri itu udah beda bahasanya. Seperti itu sahabat-sahabat semua. Jadi memang ketersinggungan. Belum lagi ngomong agama yang mulai tahun 2014 ini menjadi polemik utama yang dibentur-benturkan. Karena memang geopolitiknya terutama di Indonesia yang paling mudah disentil itu yang paling sentimen adalah masalah agama. Yang paling riskan itu. Padahal kalau yang paling penting itu kan apalagi meskipun dasar negara kita Indonesia Undang-Undang dasar kita adalah Undang-Undang Dasar 1945, dasar negara kita Indonesia, yang di situ sudah tercantum di mana kita bisa menjalin persatuan dan kesatuan meskipun kita berbeda-beda. Itu termaktub jelas di semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita tahu di dalam landasan kita sebenarnya ada 4 pilar yang mendasari apapun yang kita lakukan di negara kita. Pilar itu apa sih? Pilar itu adalah sebuah tiang atau tonggak dasar yang menjadi pegangan kita, yang menjadi obor kita, yang menjadi petunjuk jalan kita untuk bisa menjalankan atau untuk bisa hidup di negara kesatuan Republik Indonesia secara berdampingan, secara toleran di tengah keberagaman. Apa itu 4 pilar? Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita fokus dulu ke 2 poin. Yang pertama gini, kenapa kok saya fokus di 2 poin ini? Karena 2 poin ini menyangkut tentang tujuan. Kenapa sih ada negara Kesatuan Republik Indonesia? Kenapa sih Indonesia ada? Nah, 2 poin itu sendiri itu apa? Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kedua adalah Pancasila. Kalau kita ngomong tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu termaktub dalam alinea ke-4. Apa itu? Ada berapa? Di alinea ke-4 tentang tujuan negara Republik Indonesia, yaitu ada 4 poin. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan yang poin kedua, di poin kedua yaitu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berada atau termaktub jelas di dalam Pancasila. Kalau boleh tahu kira-kira sila keberapa? Ya, sila ke-5, yaitu untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita di sila ke-5 itu. Langkah-langkahnya, kenapa Pancasila itu 5 dan harus berurutan? Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan dipimpin kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa kok harus berurutan? Ya karena gini, anggap saja sila ke-5 itu adalah misi atau tujuannya. Yang sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah sila ke-5 itu anggap aja visinya. Jadi tujuannya. Kalau dalam organisasi kan ada visi dan misi. Nah, visi itu adalah tujuan organisasi itu dalam marhalahmu atau dalam masa kepemimpinanmu, dalam masa kepemimpinan rayonmu, itu visimu apa sih ketua rayon? Seperti itu contohnya. Nah, itu berarti tujuannya kamu memimpin itu apa? Untuk mewujudkan apa? Ya kan gitu. Misinya itu adalah langkah-langkah, bahasa mudahnya seperti itu. Nah, langkahnya kalau di dalam Indonesia itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Kok bisa urut seperti itu, Mas? Kok bisa urut seperti itu, Bat? Karena kenapa? Kalau ngomong ketuhanan yang Maha Esa, itu kan agama mana sih yang mengajarkan keburukan? Agama mana sih yang mengajarkan membunuh, menyakiti, membenci, atau bahkan mencaci agama lain atau orang lain? Nggak ada. Semua agama di kitab sucinya, di dalam firman Tuhannya, itu mengajarkan kebaikan. Kalau kita sudah menjadi manusia yang religius, yang agamis,
pasti kita akan menginjak ke sila kedua, yaitu kita bisa memanusiakan manusia. Apa itu? Ya sama-sama makhluk Tuhan. Kita diciptakan dari elemen yang sama, dari tanah kalau dalam Muslim. Kalau dalam Islam seperti itu. Nah, kalau kita bisa memanusiakan manusia, bisa menghargai orang lain, mencintai orang lain, saling mengasihi dan lain sebagainya, maka kita tidak akan mempermasalahkan lagi agamamu apa, kamu asalnya dari mana, kulitmu apa, rambutmu apa. Kita akan mewujudkan persatuan Indonesia, sila ketiga. Nah, tapi kan nggak mungkin seluruh bangsa Indonesia ini menjadi pemimpin. Maksudnya gini sahabat, kamu di dalam ruang kelas, nggak mungkin kan satu kelas itu menjadi ketua kelas. Harus ada suatu perwakilan. Kita di sini demokrasinya adalah demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Makanya untuk mewakili daerahnya menjadi seorang pemimpin, dipilihlah satu dari sekian ratus juta penduduk Indonesia untuk menjadi presiden. Di provinsi nanti ada gubernur, di kabupaten atau kota ada wali kota atau bupati, nanti di kecamatan ada Pak Lurah dan lain sebagainya. Di situ terwujudlah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena demokrasi kita terpimpin perwakilan, tapi berdasarkan musyawarah mufakat. Dan pemilihan kita kalau ngomong wakil daerah, wakil rakyat, itu pemilihan langsung yang diadakan. Kalau presiden berapa tahun? 5 tahun sekali. Jadi seperti itu sahabat. Kalau keempat unsur ini semuanya, keempat cara ini berjalan dengan lancar, berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, insya Allah, maka poin kelima, tujuan adanya negara Republik Indonesia, yaitu untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan tercapai. Nah, mungkin itu dulu. Pertanyaan. Jadi gini sahabat-sahabati, tadi kan sudah kita terangkan ya, mulai dari sejarah sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan lain sebagainya, sampai kita terangkan 4 pilar itu. Sebenarnya untuk diskusi kita kali ini pertanyaannya simpel, nggak usah kita bahas omnibus law atau masalah-masalah berat negara. Tapi saya pengennya kita diskusi, kita bangun pengetahuan kita sendiri berdasarkan pemikiran, berdasarkan pengetahuan yang kita dapat. Jadi kita konstruktivisme saja, maksudnya kita berpendapat, kita berdiskusi sesuai dengan apa yang kita tahu. Pertanyaannya sangat simpel. Tadi kan kalau di dalam tujuan negara kesatuan Republik Indonesia itu ada termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, ada 4 poin tadi. Dan yang kedua termaktub dalam Pancasila, yaitu sila kelima, untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya simpel, apakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia detik ini sudah terwujud? Apakah sudah tercapai? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sudah tercapai? Jadi tolong jangan dijawab sudah atau tidak ya, tapi mohon berikan rasionalisasinya. Oke, sebagai closing statement saya, di slide kalian itu kan jelas. Di slide kalian kita bisa melihat tahun-tahun dan pemimpin pergerakan di Indonesia pada tahun-tahun tersebut, pada kurun masa tersebut. Oke, kita tadi sudah bahas dan kita akan bahas lagi. Seperti yang kita tahu, tahun 1600-an sampai kebangkitan nasional atau di awal 1900-an, pemimpin pergerakan kemerdekaan atau pemimpin pergerakan di Indonesia adalah kaum bangsawan, seperti yang sudah saya terangkan tadi di sejarahnya. Setelah pergerakan nasional, pemimpin pergerakan Indonesia, promotor penggerak negara, penggerak Indonesia saat itu adalah pelajar dan mahasiswa. Pelajar, karena kenapa? Itu kan sudah didirikan Budi Utomo, dan yang memimpin pergerakan
di Indonesia adalah para pelajar dan mahasiswa. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, itu rata-rata yang memimpin negara kita, yang memimpin pergerakan negara kita adalah kaum akademis. Seperti siapa? Pak Karno, Bung Hatta, Syahrir, dan lain sebagainya. Itu terlahir dari kaum akademisi, orang terpelajar semuanya. Beda lagi setelah Bung Karno lengser, yang memimpin negara kita, pergerakan negara kita adalah kaum militer. Semuanya dikekang, semuanya dikontrol oleh kaum militer saat itu di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah rezim Orde Baru tumbang, tahun 1998 sampai dengan detik ini, tahun 2020, yang memimpin bangsa kita, pergerakan bangsa kita adalah kaum aktivis. Seperti yang kita tahu, flashback 1998 yang bisa mengkudeta, yang bisa memakzulkan Presiden Soeharto adalah mahasiswa, tragedi 1998. Dan ternyata alumnus 1998 sekarang adalah orang-orang yang memimpin kita di pemerintahan. Fadlizon, Fahri Hamzah, terus siapa namanya itu, dan banyak lainnya, itu rata-rata adalah kaum aktivis, alumnus 1998. Pertanyaannya simpel. Pada tahun 2020 sampai tahun emas, tahun keemasan Indonesia pada tahun 2045, siapakah yang akan memimpin pergerakan Indonesia? Siapakah yang akan memimpin Indonesia di estafet selanjutnya, yang menjadi ujung tombak negara? Ada yang mau menjawab? Siapa? Simpel aja, jawabannya adalah hentakan atau mungkin teriakan. Pemimpin Indonesia, pemimpin pergerakan kemerdekaan, pemimpin pergerakan Indonesia yang akan datang 2020 dan sampai 2045 pada keemasan negara kita adalah aku. Kenapa kok aku? Aku ini bukan saya, tapi aku ini adalah diri kalian. Jadi kalian ini mempunyai kesempatan yang sama. Kalian alhamdulillah bisa kuliah, bisa mengenyam pendidikan sampai S1, atau mungkin nanti insya Allah bisa lanjut ke strata selanjutnya. Jadi kita mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa memimpin bangsa kita, untuk memimpin Indonesia menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Jadi harapan saya, PMII ini adalah merupakan suatu batu loncatan, suatu akses kalian, suatu media kalian untuk bisa mewujudkan itu, supaya kalian bisa memimpin negeri kita, memimpin pergerakan Indonesia. Kenapa? Karena di sini kita berproses. Di PMII kita tidak dibayar, di PMII pun kita tidak punya duit. Kita harus berjuang, survive. Banyak teman, banyak channel, banyak relasi, banyak teman diskusi, banyak teman bermain dan lain sebagainya. Makanya sekali lagi kita berjuang di kampus kita, di organisasi kita, dan di Indonesia ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk bangsa, agama, dan alma mater. Kalau kalian bagus, yang pastinya yang bagus tidak hanya diri kalian, tapi keluarga kalian, organisasi kalian, kampus kalian, dan juga masyarakat di sekitar kalian, dan bahkan negara Indonesia pasti tentunya akan bangga kepada kita. Jadi semoga apa yang kita lakukan detik ini di Mapaba ini itu bisa membuktikan bahwa kita adalah orang-orang insan yang hubbul waton minal iman, orang-orang yang cinta agama untuk bisa yang cinta negara untuk bisa menyempurnakan agama. Sekali lagi, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk bangsa, agama, dan alma mater. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dan selanjutnya bukan karena suatu unsur yang lain, karena memang lillahi
taala. Sehingga sesuatu bahkan perkara dunia kalau kita niati untuk perkara akhirat, insya Allah akan mendapatkan pahala akhirat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan peserta Mapaba ini yang jumlahnya ratusan ribu, nanti di akhir bisa tetap solid. Kalau Mapaba hari ini jumlahnya 100, berarti sampai nanti akhir kepengurusan, sampai kalian di akhir tetap 100. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.